Kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita berdoa apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu. Febri Arfan, Martin Arunjaki, Risma, Caca Putri, Alita Salsabila, Dea Nuraini, Anissa, Diana, Sinta, Danilabi, Nur Alif. Ada yang berangkat hari ini? Nggak ada ya? Ya, berangkat semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah siap menerima materi yang ibu berikan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Ekosistem. Nah, hari ini kita belajar tentang apa materinya? Materinya itu masa peralihan dari anak-anak ke masa pubertas. Tahu nggak masa pubertas apa? Masa remaja. Jadi kamu ini kan sudah kelas 6, biasanya sudah mengalami masa perubahan dari masa anak-anak menuju ke masa masa remaja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kamu silahkan dibaca dulu di bukunya halaman berapa? Halaman 63. Dibaca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu berapa ya? 5 menit.
Kalau tumbuhnya jakun itu biasanya juga pada laki-laki. Tahu jakun? Tahu. Nah, jakun itu biasanya ada semacam benjolan di lehernya laki-laki itu berupa kayak tulang ya, tulangnya itu menonjol ya. Biasanya itu terjadi dimulainya itu dari masa remaja hingga nanti dia dewasa. Nah, apa sih masa peralihan dari masa remaja ke anak? Nah, apa itu pubertas? Ya, perubahan besar dimulai dari apa? Pubertas adalah periode biologis ketika tubuh berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa secara seksual. Prosesnya apa? Prosesnya melibatkan hormon, percepatan pertumbuhan, perubahan suara, bentuk tubuh serta perkembangan identitas. Di sini ada pemicunya. Pemicunya itu ada apa? Ada hormon apa aja di sini? Estrogen, testosteron, dan hormon pertumbuhan. Nah, terus di sini ada rentang usia. Rentang usianya itu dari berapa sampai berapa? Dari 8 sampai 15. Iya. Nah, biasanya kalau perempuan itu dimulainya dari 8 tahun sampai 14 tahun. Sedangkan untuk laki-laki itu 9 tahun sampai 15 tahun. Jadi perbedaan usia waktu menuju remaja itu beda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau anak perempuan itu biasanya lebih cepat tumbuhnya atau lebih cepat perkembangannya di awal ya. Masa pertumbuhan anak-anak perempuan itu dari usia 8 sampai 14 tahun. Itu pertumbuhannya biasanya lebih terlihat jelas daripada laki-laki. Karena lebih lambat laki-laki daripada perempuan perkembangannya ya. Biasanya anak laki-laki itu waktu usia remaja kelihatannya kayak tidak ada perkembangan. Ya, badannya segitu-gitu aja. Tapi nanti waktu ketika sudah umur menuju dewasa itu perkembangannya dia terus berkembang. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dari awal cepat, tapi setelah misalnya sudah 14 tahun dia tetap tinggi badannya, bentuk tubuhnya mungkin kalau kayak gemuk, kurus itu tergantung cara kita apa makan, pola makannya, terus pola hidupnya yang jelas ya. Bukan hanya pola makan, pola hidupnya bagaimana, sering olahraga atau tidak ya. Itu juga mempengaruhi. Terus ada faktor gen juga ya. Nggak mungkin misalnya ayahnya tinggi, ibunya tinggi, terus anaknya pendek. Itu jarang kemungkinannya ya. Tapi bisa jadi terjadi. Menurun ke siapa? Misalnya dari ya kakek, terus dari siapa lagi? Nenek, iya. Karena gennya itu ada dari kakek, nenek, serta ayah dan ibu. Perubahan fisik pada laki-laki. Ada yang bisa bacain? Ayo Febri. Yang pertama di sini adalah Febri. Ya, perubahan suara. Ini kita belajar tentang laki-laki dulu ya. Perubahan suara menjadi lebih berat karena pembesaran kotak suara. Kalian sudah ada yang mengalami?
orang di sekitar kamu yang suaranya itu mengalami perubahan dari anak-anak menuju remaja itu kan suaranya ngebas, jadi gede kayak bapak-bapak ya. Nah, itu namanya dia sedang mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa apa? Tadi masa remaja. Nah, yang kedua di sini ada rambut, wajah dan tubuh. Rambut muncul di wajah ketiak dan ada kemaluan. Ya, jadi jangan kaget nanti ketika kamu menuju masa remaja itu nanti ketekmu berbulu. Ya, kalau keteknya berbulu diapain? Dijemur. Jangan lupa pakai Rexona. Nah, biar apa? Biar wangi, ya. Apalagi kamu sudah mulai memasuki masa remaja. Masa remaja ini biasanya sudah mulai apa? Mulai menyukai lawan jenis. Ya. Nah, ini sudah wajar. Tapi bagaimana cara kamu menghadapi ini? Jangan sampai terbawa pergaulan bebas, ya. Boleh menyukai lawan jenis, tapi jangan sampai kelewat batas, ya. Secukupnya aja kalau bisa, ya. Ibu kan gak bisa mengontrol kamu 24 jam, ya. Ibu hanya bisa mengontrol kamu atau bisa mengasih tahu kamu waktu di sekolah, ya. Jadi janganlah pacar-pacaran dulu, ya. Boleh suka tapi jangan pacaran dulu. Fokus ke apa coba kamu? Ya, fokusnya belajar, tingkatin prestasimu, ya. Terus yang ketiga di sini aja lonjakan pertumbuhan, tinggi badan cepat bertambah, koordinasi mungkin sementara berubah. Waktu masa peralihan masa anak-anak ke remaja itu biasanya terlihat dia cepat tinggi karena dibantu oleh hormon apa tadi? Ya, oleh hormon pertumbuhan. Nah, yang keempat di sini ada apa? Perkembangan alat reproduksi. Nah, teknis dan teknik besar mimpi basah bisa sering terjadi. Jadi biasanya masa peralihan dari anak-anak ke remaja untuk anak laki-laki ini biasanya mimpi basah. Jadi jangan kaget waktu kamu bangun tidur celana basah. Itu namanya mimpi basah, ya. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada sekarang ganti ke perempuan. Ciri-ciri dari masa peralihan anak-anak ke remaja pada perempuan. Tadi kita sudah membahas laki-laki. Sekarang kita bahas yang perempuan. Yang pertama di siapa? Ya, perkembangan payudara. Ada yang sudah mengalami. Biasanya ini dari umur 8 sampai 14, ya. Sudah, ya? Ya, wajar, itu normal. Yang nggak normal nanti kalau kamu tidak berkembang. Jangan malu karena ini sudah menjadi kodratnya kita sebagai manusia, sudah pasti mengalami perubahan tersebut, ya. Kalau kamu tidak berubah atau tidak berkembang itu wajib dipertanyakan. Jangan-jangan kamu nggak normal. Kalau nggak normal itu perlu apa coba? Berobat, bahaya malahan, ya. Nggak sehat. Terus yang kedua di sini ada menstruasi. Biasanya dimulai beberapa tahun setelah tanda pubertas pertama. Polanya tidak bisa diatur di awal, ya. Nah, menstruasi pada perempuan ini biasanya terjadi setelah masa pubertas. Jadi misalnya waktu sudah SMP kamu, tapi ada juga yang dari SD itu sudah mengalami menstruasi, tergantung hormonnya masing-masing.
biasanya apa tanda-tandanya? Sakit, perut, ya. Terus berapa hari biasanya kalau menstruasi? Menstruasi itu biasanya normalnya 7 hari. Jangan malu kalau sudah menstruasi, jangan diledekin juga ya sesama temennya. Nanti dikiranya kok kamu cepet banget, udah aku belum. Jangan disamakan karena perkembangan kita itu berbeda. Terus rambut tubuh ini sama aja dengan laki-laki ya, di area ketiak dan area kemaluan. Jadi jangan malu kalau sudah tumbuh bulu ketiaknya ya. Yang penting dirawat. Nanti jangan kamu dari panjang, nanti biar bisa dikelabang ya. Ya. Jangan ya. Terus yang keempat di sini perubahan bentuk tubuh, pembentukan pinggul, distribusi lemak berubah, bentuknya berbeda. Biasanya ya dari anak-anak itu kan ramping, nggak ada pinggulnya. Nah nanti waktu masa remaja itu biasanya pinggulnya udah mulai terbentuk ya. Itu jangan heran karena kamu mengalami apa? Pertumbuhan. Nah, pada masa remaja itu biasanya emosinya meledak-ledak atau bergejolak ya. Perubahan hormon mempengaruhi suasana hati pada remaja. Sering mungkin merasa lebih sensitif, terus mudah marah atau sedih ya. Ada yang sudah mengalami? Kenapa sih dia gangguin cuma cukup kamu tiba-tiba marah? Itu bisa jadi karena perubahan emosi yang perubahannya ya, marah gampang sedih ya. Kalau dimarah orang dibentak dikit aja bisa nangis, itu bisa jadi perubahan emosional. Disindir dikit langsung marah, nanti kamu datengin ke rumahnya, jangan bawa golok ya. Nanti marahnya kamu bawa golok, nggak boleh, nggak bagus. Nanti kamu bisa dipenjara. Terus yang pertama di sini ada strategi guna perasaan. Nah, cara mengelola emosimu ini yang sedang meledak-ledak itu gimana caranya? Nah, dengan cara tekniknya tarik nafas. Misalnya kalau kamu lagi sering marah-marah, kamu tarik nafas. Kalau dalam Islam bisa juga kamu sambil membaca istighfar atau apa? Astagfirullah. Jadi disabarin gini. Astagfirullah, jangan marah-marah ya. Terus di sini ada apa? Dengan cara olahraga teratur ya. Olahraganya teratur, terus tidurnya yang cukup. Karena kamu sedang masa pertumbuhan itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Terus kapan mencari bantuannya jika kamu sedang emosi? Nah, jika emosi mengganggu sekolah, hubungan atau keamanan diri, berbicara pada orang dewasa atau orang yang kamu percaya. Contohnya siapa? Misalnya kamu lagi ada masalah di sekolah, kamu kira-kira bisa cerita ke siapa? Di rumah kamu bisa cerita ke siapa? Orang tua. Biasakan kalau ada masalah itu kita cerita, karena biasanya orang tua mempunyai solusi. Kamu nanti bisa diarahkan ya. Jangan nanti kamu ada masalah malah keluar main.
Jadi harus bisa menjaga diri atau bisa membersihkan diri dengan baik ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara menjaga diri. Cara menjaga diri di sini ada apa? Poin yang pertama, yang ajarkan. Misalnya ya, setuju tanpa dihormati. Ada orang jahat ya, datang, kamu mau dilecehin, kamu harus bagaimana? Mau aja gitu ya, kamu harus bisa cara menolaknya ya, menolak. Terus habis itu apa? Orang yang maksa terus kamu jauhi, lari kalau bisa ya, sambil mencari apa ya, mencari bantuan. Kalau bisa kamu itu kalau bepergian jauh atau keluar malam, kamu bawa alat pelindung, misalnya apa ya, gunting ya, itu untuk menjaga diri kamu. Takutnya nanti jalan ada orang jahat, tapi jangan gunakan secara semaumu sendiri ya. Nanti kamu tiba-tiba ada orang baik-baik, kamu todongin gunting, apa? Nah, di sini tadi sudah Ibu singgung ya tentang hubungan sosial, pertemanan dan cinta monyet. Nah, masa remaja ini biasanya sudah saling suka atau sudah menyukai lawan jenis. Orang itu bisa menyebutnya cinta monyet karena kamu tahunya baru sekadar rasa suka. Tidak tahu kedepannya mau gimana ya. Yang penting suka aja. Orangnya ganteng misalnya, orangnya pintar, orangnya cantik, populer ya, terkenal. Itu kamu biasanya kalau cinta sekedar rasa suka. Nanti habis bosan, misalnya nih kamu ketemu di SMP, nanti keluar dari SMP ya, itu namanya cinta monyet. Kamunya kayak monyet. Nanti nih sebenarnya cinta monyet, kamunya kelakuannya kayak monyet. Nah, di sini ada apa? Bebentar memari cara remaja berinteraksi berbasis sosial ya. Ini ada cara untuk berkomunikasi. Ngomong misalnya kita berteman baik saja ya, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan permusuhan. Biasanya ya habis cinta monyet putus musuhan. Nanti kamu gonta-ganti musuhnya jadi saking banyak. Jadi bijaklah ya, karena kamu sudah memasuki masa ini. Bagaimana caramu mengendalikan dirimu sendiri? Jangan sampai salah pergaulan ya. Batasan dalam hubungan, setuju bersama pada perilaku yang nyaman. Jangan sampai menyimpang ajaran agama dan ajaran sosial. Yang terakhir di sini ada media sosial. Pikirkan sebelum membagikan atau jaga privasi ya. Jadi jangan apa-apa kamu upload di sosial media. Contohnya apa? Ayo contohnya apa? Biasanya kamu kalau update status itu buatnya apa? Jawabannya selain itu, misalnya kita kan sebagai umat muslim ya, terutama yang perempuan, usahain jangan upload fotomu yang tidak berhijab di sosial media.
Iya. Karena apa? Apalagi sudah memasuki masa remaja, kita sudah wajib apa? Menutup aurat. Sudah wajib menutup aurat. Jadi jaga mahkotamu, ya. Jangan sampai jatuh. Dengan cara apa? Tidak mengumbar aurat, apalagi di sosial media. Karena di sosial media ini seluruh orang juga bisa tahu mau beda kecamatan, beda kota. Kalau kamu berteman, kamu bisa membagikannya dan orang lain juga bisa melihat. Ya. Nah, dukungan keluarga dan lingkungan yang sehat. Yang pertama di sini ada apa? Dengarkan, beri ruang bagi remaja untuk berbagi tanpa menghakimi. Ini cara orang dewasa untuk menghadapi kalian yang sedang menuju masa remaja. Biasanya kamu kalau remaja itu lebih sensitif, maunya dimengerti. Ya kan? Terus yang kedua, ada informasi yang tanya jawab. Siap menghadapi pubertas? Harus siap. Yang pertama di sini ada apa? Terima perubahan. Jadi ya, kita harus menerima perubahan dari diri kita. Nah, yang kedua di sini ada apa? Jaga batasan. Yang ketiga di sini ada apa? Ya, berbicara adalah kekuatan. Jadi kamu kalau ada masalah, usahain komunikasikan dengan keluargamu atau orang yang terdekat, ya. Yang jelas orang dewasa. Sekarang sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan? Demo ya, nanti. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Nanti kalau
Baiklah, karena waktu sudah siang, sekarang kita simpulkan. Pembelajaran kita hari ini itu apa aja yang sudah kalian dapatkan? Yang pertama, perubahan dari apa? Dari anak-anak ke dewasa. Nah, perubahan pada laki-laki tadi apa aja? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Alif, apa itu? Perubahan suara. Selain perubahan suara, iya tuh punya ceramah juga. Terus, kalau pada perempuan apa? Menstruasi. Selain menstruasi apa ini? Ya, bulu keteknya apa? Mulai tumbuh. Bulu keteknya Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Dan antara anak laki-laki dan perempuan itu pertumbuhannya berbeda. Biasanya lebih cepat anak perempuan ya daripada anak laki-laki. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang ibu kasih tugas kamu di rumah halaman 70. Di rumah ya. Halaman 70. Sudah ketemu? Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Enggak. Karena waktu sudah siang, silakan berkemas. Kita pulang. Ayo, kedua kelas yang disiapkan. Sampai jumpa di minggu